Halo semuanya. Jadi kali ini kita akan nyoba untuk bikin eh, sebuah otomasi ya di Google Spreadsheet agar dia bisa mengirimkan email yang isinya data spreadsheet itu sendiri ke suatu email gitu ya, ke email yang dituju. Nah harusnya ini itu eh, live ya, kemarin gue mention di Instagram. Tapi ternyata waktunya nggak cukup, jadi gue harus ngerekam. uh, Namun harusnya kontennya sama ya, maksudnya intinya adalah gimana kita bisa bikin otomasi tadi gitu. Nanti kalau misal teman-teman ada yang ingin bertanya atau diskusi, bisa langsung ke komen aja atau bisa colek gue di sosial media gitu. Jadi mungkin ada case-case atau hal-hal baru yang mungkin bisa diotomasi gitu ya. Jadi fitur si Google Spreadsheet ini sebenarnya nanti banyak gitu ya, nggak cuma bisa ngirim email, bisa juga mengganti value atau merubah warna dan lain-lain gitu. Nah, karena saking banyaknya gitu ya, di case yang kali ini yang gue pernah pakai adalah kirim email tadi gitu. Jadi ini bisa langsung aja. Nah, sebelumnya kita perlu data. Nah, karena gue sudah pernah bikin gitu ya, gue akan pakai data-data dummy gitu ya. Gue udah bikin di sini, gue langsung kopas aja ke sini. Nah nanti teman-teman bisa pakai datanya teman-teman gitu ya, nggak harus sama kayak ini. Jadi bebas apapun itu gitu ya, bisa report, bisa berbentuk kolom tabel seperti ini gitu ya. Terserah teman-teman isinya. Nah kalau udah dari sini, langsung aja masuk ke bagian tools gitu ya. Nah setelah itu masuk ke script editor. Nah di sini nanti akan muncul tab baru, terus isinya seperti ini gitu ya, sebuah project gitu ya. Terus nanti kita akan nyoba ngoding di sini. Jadi ngoding dikit sebenarnya ya. Jadi nggak masalah, karena akan gua tulis satu persatu gitu ya, dan akan gue coba jelasin satu-satu per line-nya gitu ya. Ini kan ada nomor line-nya gitu. Jadi nggak masalah, tapi nggak detail ya. Maksudnya teman-teman tinggal ngikuti aja gitu. Nah, misal di sini ada nama my function gitu ya. Ini nama fungsinya. Tapi kita rubah dulu nama projectnya ya. Misal ini diganti Adam project gitu ya misal. Terus email gitu namanya misal. Bebas ya ini namanya kayak apa. Ini biar gampang aja. Nah, functionnya misal diganti send Excel gitu ya. Jadi nanti rencananya kita mau ngirim data ini gitu ya berupa Excel ke sebuah email gitu. Kalau biasanya kan kalau mau ngirim kan ya kita harus download dulu gitu misalnya ke Excel, terus kita kirim lewat email gitu, atau kita kasih aja linknya gitu kan. Nah masalahnya kan ada aja gitu ya case-case-nya tertentu gitu, nggak harus kayak gini gitu. Maksudnya nggak harus dia ngirim email aja, ngirim linknya aja gitu, tapi butuh misal ditambahin kata-kata atau apa. Nah kata-katanya itu kita bisa bikin uh, default gitu, template gitu, jadi tinggal kirim-kirim misal kayak laporan mingguan, bulanan kayak gitu. Nah uh, kalau sudah kayak gini ya, misal diganti send Excel, kita baru mulai ngoding. Nah yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus menselect atau kita harus memilih sebuah bikin variabel gitu ya, namanya var misal sheet gitu ya. Nah tujuannya apa? Tujuannya untuk kita ngasih tahu nih dia tuh sebenarnya yang aktif yang mana gitu. Jadi teman-teman tinggal tulis sheet sama dengan spreadsheet gitu ya, di enter aja langsung. Nanti setelah muncul uh, rekomendasinya mau ngetik apa, terus get aktif spreadsheet, nah kurung tutup gini, terus dot get sheet by name. Nah ini kenapa? Tujuannya adalah kita bisa nangkep namanya sheet name-nya ini nih. Kan ini namanya sheet 1 ya, ini bisa macam-macam kan namanya nanti. Nah kita harus specify si namanya ini gitu. Oke namanya adalah sheet 1. Nah jadi kita menselect
sebuah sheet gitu ya, spreadsheet yang aktif, terus namanya sheet 1 gitu. Nah setelah itu kita cek nih, apakah sheet ini tuh tidak sama dengan 0 gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bisa jadi gitu ya, suatu saat ada yang ganti sheetnya gitu, jadi ini nggak ada nih. Nah ini kan kosong, error jadinya. Kalau error ya nggak usah ngirim apa-apa gitu. Nanti misal teman-teman bisa tambahin apa gitu, macam-macam ya, bebas gitu. Nah tapi di sini misal contohnya kalau nggak 0 gitu ya, berarti ada isinya, langsung aja gitu kita bikin logiknya di dalam sini gitu. Jadi gue ya, yang pertama adalah kita select namanya dulu nih. Kita tahu nih namanya sheet 1 gitu, tapi biar nggak nulis manual gitu ya, kita bikin namanya sheet name gitu, sama dengan sheet tadi gitu ya, get name. Nah kurung ini. Oh ya, jangan lupa dikasih titik koma di belakangnya. Nah terus kita bisa bikin sekarang fokus ke kita udah tahu nih si Excel-nya yang mana gitu ya, spreadsheet-nya yang mana yang aktif. Terus kita bikin seolah-olah kita mau mendownload si Excel tersebut gitu kan. Nah caranya gimana? Caranya kita bikin nama variabel yang namanya URL gitu ya. URL gini tujuannya apa? Tujuannya kita seolah-olah mau ngedownload si file ini gitu ya, melalui sebuah link yang kita tulis di sini gitu. Nah biasanya kan isinya https gitu ya, docs google gitu ya .com/spreadsheet gitu /d/ ini. Nah di sini kan biasanya kita dapatnya ini nih, sebenarnya kita tuh ngopi ini nih gitu. Nah biar kita tahu sebenarnya dia itu ada di mana posisinya kayak gitu. Linknya ini sebenarnya apa gitu. Nah jadi biar tahu ini kita perlu yang namanya sheet ID. Nah cara dapat sheet ID-nya gimana? Caranya tinggal kita bikin lagi variabel di sebelumnya, misal yang namanya adalah var ya gabung aja ya, var gitu adalah sheet ID gitu. Nah dapatnya gimana caranya? Sheet ID spreadsheet app maksudnya, terus get tadi ya udah get active spreadsheet dot get ID. Nah jadi ini khusus dapetin ID-nya. Nah ID-nya ini maksudnya apa? ID-nya tuh yang ini nih, setelah D ini sampai segini gitu. Jadi nanti tinggal ini ditulis sheet ID gitu ya, plus. Nah karena kita mau download, akhirnya di belakangnya tuh dikasih sesuatu gitu ya, dikasih tambahan berupa slash gitu ya, slash export slash export. Jadi kita pengen ngeksport ini gitu, tanda tanya gitu ya. Formatnya apa? Formatnya adalah XLXX gini. Nah udah jadi bentuknya kayak gini nanti ya. Nah jadi kita seolah-olah ingin ngedownload URL ini gitu, yang isinya adalah file kita. Nah setelah itu jangan lupa kalau kita mau ngedownload berarti kan kita perlu sebuah verifikasi ya, akun gitu. Nah di sini kita misal pakai var namanya token gitu ya. Nah token ini tujuannya untuk dapetin kredensial kita gitu, token kita atau permission kita gitu, bisa download gitu. Caranya adalah script app .get out token gitu. Nah setelah itu kita bikin sebuah respon. Respon ini maksudnya kita mau mendapatkan ini gitu ya, seolah-olah mendapatkan URL ini, hasil filenya gitu. Terus nanti kita cek apakah responnya itu betul gitu ya, datanya ada gitu. Caranya URL fetch app gitu ya, fetch, diisi aja URL gitu kan, URL, koma, terus si headernya gitu ya. Nah di sini ada headers. Headers ini isinya apa? Headers ini isinya adalah si authorization gitu ya. Terus ketik di sini barrier spasi
plus token ya. Nah, kayak gini. Jangan lupa titik ini di sini. Nah, kita bikin sebuah variabel namanya respon. Nah, setelah itu kita udah punya beberapa variabel ini. Sekarang kita cek nih benar atau enggak gitu ya. Nah, caranya kita bikin sebuah variabel namanya blobs gitu. Nah, isinya si respon ini tadi ya, get blobs, terus set name. Name-nya siapa? Name-nya adalah si seed name-nya tadi gitu. Nah, jadi kita punya sebuah variabel blobs di sini. Nah, setelah itu kita udah punya filenya nih gitu. Kita di sini udah bisa ngedownload si spreadsheet ini gitu. Sekarang saatnya kita bikin detail emailnya gitu. Kita mau kirim kemana gitu ya. Misal di sini bikin recipientnya misal email gua gitu ya. Nah, di sini terus subjeknya apa gitu kan, biasanya gitu ya. Kita bikin email apa ada subjeknya gitu kan. Misal subjeknya di sini adalah data mingguan total gitu, belanja misal. Oh ya, jangan lupa titik koma ya di belakangnya. Terus kita bikin bodinya gitu, email bodinya, file email bodinya itu apa gitu. Misal di sini adalah halo, berikut data Excel mingguan kita. Jika ada revisi mohon segera balas email ini gitu. Nah, setelah itu kita bikin sebuah mail gini ya, aplikasi kita manggil mail gitu ya untuk ngirim si email kita tadi gitu. Nah, isinya apa? Isinya si recipient ini, subjeknya gitu ya, terus email bodinya, terus attachment. Nah, attachment ini apa? Attachment ini adalah email yang mau kita pakai tadi, yaitu si blobsnya ini tadi di line 17 ini tadi. Nah, kayak gini. Nah, oke. Harusnya gini doang ya, ngirim emailnya gitu. Nah, tapi kita coba dulu gitu kan. Nah, jangan lupa di save nih, save object gitu ya. Nah, nanti kalau udah ke save nanti akan muncul kayak gini nih di sini. Nah, kalau mau kita nyoba kode ini bener atau enggak gitu ya, kita tinggal klik run. Tapi pastikan kalau ini nanti send Excel gitu ya. Karena kan nanti teman-teman bisa bikin banyak di sini ya. Function yang nggak cuma satu. Misal pengen send PDF, send CSV atau yang lain gitu ya. Nanti kalau mau ngecek satu-satu harus dipastikan kita mau ngecek function yang mana nih gitu. Oke, kita mau ngecek function yang send Excel gitu. Sekarang kita klik run gitu ya. Nanti kita akan nunggu. Nah, harusnya kita akan dapat authorization untuk permission kita gitu. Jadi ini kalau diklik gitu ya, review permission, akan muncul tab baru. Nah, yang isinya adalah kita si aplikasi ini tadi tuh butuh akses ke email kita gitu untuk bisa ngirim gitu. Jadi masuk aja ke email teman-teman. Terus advance ini ya, terus langsung. Nah, ini kan Adam project email. Nah, ini tuh project ini tadi tuh. Jadi project ini pingin akses email kita gitu. Jadi go to Adam project ini tadi, unsave. Nah, di sini akan ada detailnya gitu ya, dia mau ngapain. Terus coba di allow aja. Nah, nanti akan masuk ke sini nih, balik lagi. Nah, ternyata ya ada error. Kita cek dulu errornya kenapa. Bad hostname. Wait, kita cek di sini nih. Kenapa error? Coba ya kita cek. Oh, ini nih. Lupa satu kali ininya. Harusnya nih 2, kan biasanya https:// gitu ya. Nah, coba di save lagi, jangan lupa gitu ya, Ctrl S, terus di run lagi. Nah, execution complete nih.
Nah, kita taunya dari mana nih udah masuk? Nah, kita masuk ke email si tujuannya tadi gitu. Kalau di sini kan gue pakai email gue ya. Nah, gue akan tunjukkan di sini. Nah, udah masuk nih. Halo, berikut data Excel mingguan kita gitu ya. Segera dibalas email ini gitu. Nah, kalau teman-teman kurang yakin, coba di-download aja gitu ya. Bener nggak sih isinya kayak yang dikirim ini gitu? Takutnya kan salah ya. Nah, coba diklik. Nah, nanti kan akan ngedownload tuh. Nah, coba dibuka. Ini gue buka di tempat gue ya. Oke. Oke, kalau di tempat gue udah bener ya, udah sesuai sih kalau ini. Tunggu, coba. File ini tadi kan namanya sheet 1 ya gitu. Jadi nanti namanya bisa teman-teman rubah berdasarkan ini tadi ya, name-nya tadi. Bebas mau dikirim namanya apa gitu ya. Nah, ini bisa dicek di sini, diklik apakah formatnya udah sesuai ini gitu. Apakah ada salah atau gimana gitu. Nah, kalau udah balik lagi ke sini gitu ya. Nah, di sini kan kita nggak tahu nih sebenarnya ini isinya kenapa gitu ya. Kok langsung tiba-tiba execution start terus execution complete gitu ya. Kita pengen tahu nih sebenarnya di sini bener nggak sih gitu ya. Namanya bener dan lain-lainnya gitu. Teman-teman bisa ngeprint di sini berupa lognya gitu misal. Nah, kayak gini gitu ya. Log. Terus isinya misal ini URL gitu. Nah, nanti teman-teman di sini akan waktu di run nanti di situ ada muncul tuh si penjelasan ya, maksudnya untuk ngasih tahu sebenarnya URL ini benar nggak sih isinya gitu. Nah, sekalian ngerunning ini gitu ya, nanti sekalian mau nambah satu lagi gitu. Jadi pertanyaan berikutnya adalah gimana sih kita kalau mau ngejalanin function ini gitu. Masa setiap kita mau ngirim harus ngebuka tools terus script editor terus mencet ini gitu kan. Nah, di Google Spreadsheet ini gitu ya, di AppScript ini ada hal yang menarik lagi nih gitu. Jadi dia bisa bikin sebuah menu baru di dalam di tools yang ada di sini gitu. Jadi cara bikinnya cukup kayak gini nih. Misal bikin function namanya misal on open gitu ya. Jangan lupa kurung kurawal. Terus bikin nih namanya var UI sama dengan spreadsheet gitu ya. Get UI. Nah, titik koma jangan lupa. Nah, kita mau bikin sebuah menu baru nih. Nah, create menu gitu ya. Misal menu kirim data misal namanya. Kita add item. Di sini ngomongnya misal kirim Excel gitu. Terus di sini ditulis send Excel. Nah, send Excel ini maksudnya function yang di sini. Jadi nanti kalau kita klik ini yang dipanggil adalah send Excel gitu. Terus add to UI. Kayak gini. Nah, kalau udah di save gitu ya. Kalau udah di save, balik ke sini gitu ya. Terus coba di refresh. Nah, nanti kan hilang nih si tabnya gitu ya. Kalau hilang tabnya, nanti akan muncul menu baru di sini. Namanya menu kirim data gitu. Mana tuh ya? Nah, muncul kan? Nah, ini isinya kirim Excel tadi gitu. Jadi kalau ini nanti dipencet gitu ya. Running, finish script gitu. Nah, berarti kita udah ngirim data itu ke email gitu. Bisa jadi misal nanti ada error waktu dikirim gitu ya, nanti akan muncul errornya gitu, nggak finish gitu. Nah, jadi tergantung ya. Nanti bisa dikasih case-case yang lain gitu. Misal ternyata kosong, kasih tulisan oh kosong gitu. Tolong ya pastikan datanya ada dulu gitu. Nah, nanti mungkin itu akan di tutorial berikutnya gitu ya. Untuk kali ini kirim dulu gitu ya. Terus pastikan ada gitu kan. Biasanya kalau ini kan nggak banyak ya tab sheet-nya gitu. Ini cuma satu gitu. Nah, teman-teman bisa cek di emailnya yang ditulis tadi yang dituju apakah udah masuk atau belum gitu. Kalau ini tadi sih waktu diklik sukses ya gitu. Terus kalau gua cek ke email gua itu udah masuk juga. Harusnya ya gitu. Terus gue juga pernah bikin case tentang gimana kalau ngirimnya itu dari Google Form gitu. Maksudnya ketika ada orang ngisi Google Form kan akan masuk ke spreadsheet.
Nah, di spreadsheet itu ngasih tahu ke kita gitu, oh ada si Adam loh habis masukin sebuah data lewat Google Form, tolong dicek ya spreadsheetnya udah bener atau belum gitu, takutnya ada typo atau apa gitu. Jadi bisa ngasih tahu kayak gitu juga gitu. Ataupun kalau teman-teman misal ingin merubah warna-warna yang di sini atau value-nya lewat ini gitu ya, misal ada data baru itu bisa gitu kan, biasanya kita pakai function di sini ya. Nah itu banyak banget fiturnya sebenarnya. Dan kalau mau ngecek yang tadi, yang dari Google Form itu gue udah pernah nulis di Medium. Nanti gue taruh di description, teman-teman bisa cek di situ. Kalau ada pertanyaan terkait itu boleh langsung di Mediumnya atau boleh langsung di komen aja gitu ya. Mungkin itu aja untuk tutorial kali ini. Nanti semoga ada tutorial yang lain ya, maksudnya case-case yang lain gitu, karena biasanya kalau ngerjain ini kan enaknya by case gitu ya, biar tahu sebenarnya ini udah betul atau belum gitu, jadi nggak nyoba semua fiturnya karena banyak banget fiturnya kayak gitu. Oke, terima kasih semuanya.